Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kaum Sodom begitu hina? Sehingga Allah menjungkir balikkan tanah di kota Sodom itu. Manusia seperti apa dia itu sehingga Allah benar-benar murka padanya? Ayo kita simak videonya di channel Edukasi Islami, agar bisa kita petik pelajarannya dan ambil hikmahnya. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi yang ketujuh, yaitu Nabi Lut, alaihi salam dan kaum Sodom yang Allah murkai. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita, untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Langsung saja kita simak penjelasannya dalam video ini. Nabi Lut alaihi salam merupakan anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi Lut alaihi salam, bernama Hasan bin Tare, merupakan saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut masih memiliki ikatan saudara dengan Nabi Ibrahim. Lebih tepatnya, ia adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat berdakwah kepada kaumnya di kota Sodom, Nabi Lut mendapatkan banyak tantangan. Masyarakat di kota Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya dan rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Dengan alasan itulah Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan pelakuan serta akhlak umatnya itu. Ketika Nabi Lut alaihi salam pertama kali tiba di kota Sodom, ia terkejut menyaksikan kehidupan di sana. Orang-orang hidup dalam kemewahan, namun akhlak mereka sungguh rusak. Lelaki-laki di kota itu gemar melakukan tindakan tak senonoh dengan sesama jenis. Dan mereka bahkan merasa bangga dengan perilaku tersebut. Pencurian, perampokan, dan pemaksaan telah menjadi hal lumrah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendatang yang melintasi kota ini seringkali menjadi korban perbuatan keji mereka. Dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dengan keyakinan yang kuat, Nabi Lut alaihi salam mulai berdakwah. Ia tahu bahwa ini adalah tugasnya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaum Sodom dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Suatu hari Nabi Lut alaihi salam berdiri di tengah alun-alun kota dan mulai berbicara. "Hai kaumku," seru Nabi Lut alaihi salam, suaranya bergema di tengah keramaian. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan, beberapa bahkan menatapnya dengan tatapan bingung dan tidak percaya. "Aku datang kepada kalian dengan pesan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Esa. Dia memberitahukan kita untuk menjalani hidup yang bersih, untuk tidak melanggar fitrah manusia yang telah Dia ciptakan dengan penuh keadilan. Mengapa kalian berbuat keji dan meninggalkan istri-istri kalian yang telah diciptakan untuk kalian? Mengapa kalian terus melanggar batas-batas yang telah ditetapkan olehnya?" Kelakuan para masyarakat Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran. "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampau batas." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 165-166, salah satu lelaki di kerumunan. Seorang pria dengan sikap sombong dan pandangan yang penuh ejekan tertawa terbahak-bahak. "Kau ini siapa, Lut?" tanyanya sinis. "Mengapa kami harus mendengarkanmu? Hidup kami bahagia seperti ini. Kami tak butuh seorang pun untuk memberitahu kami apa yang benar atau salah." Nabi Lut alaihi salam menatap pria itu dengan penuh hibah. "Ketahuilah, apa yang kalian lakukan ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk saling mencintai, untuk saling melindungi dan menjaga. Tetapi kalian telah melupakan semua itu. Jangan kalian kira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang kalian lakukan. Kalian harus bertobat sebelum terlambat." Namun kata-kata Nabi Lut alaihi salam tidak mampu menyentuh hati mereka. Kaum Sodom sudah terlampau jauh dalam kezaliman dan kebejatan.
Setiap kali Nabi Lut alaihi salam berusaha untuk mengingatkan mereka, mereka justru semakin menentangnya. Bahkan sebagian dari mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kota mereka jika ia terus berbicara tentang dosa dan peringatan. Hari demi hari Nabi Lut alaihi salam tidak pernah menyerah. Ia terus mendatangi setiap sudut kota, berbicara kepada orang-orang di pasar, di jalanan. Bahkan mendatangi rumah-rumah penduduk, untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semakin banyak ia berbicara, semakin keras hati mereka. Suatu malam ketika Nabi Lut alaihi salam sedang duduk di rumahnya bersama kedua putrinya. Ia tampak letih, keringat bercucuran di wajahnya, namun matanya tetap menunjukkan keteguhan dan kesedihan. Putri tertuanya memandangnya dengan cemas. "Ayah, mengapa engkau begitu sedih?" tanya putrinya sambil meraih tangan ayahnya. Nabi Lut alaihi salam menghela napas panjang. "Anakku, kaum kita telah melampaui batas. Mereka menolak untuk mendengar pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari mereka semakin tenggelam dalam dosa-dosa mereka. Ayah hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan berubah. Namun setiap kali ayah bicara, hati mereka seolah semakin keras." Putri bungsunya menyelah, "Ayah, apakah tidak ada cara lain? Mungkin kita bisa berbicara dengan pemimpin mereka. Mungkin mereka akan mendengarkan." Nabi Lut alaihi salam tersenyum lelah. "Anakku, ayah telah mencoba segala cara. Namun kaum ini, mereka seolah-olah telah mengunci hati dan pikiran mereka. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, atau menghentikan kezaliman mereka dengan caranya sendiri." Pada suatu hari, beberapa pemuka kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Dengan maksud untuk menghentikan dakwahnya, mereka datang dengan sikap angkuh, menyinyir dengan penuh ejekan. Salah satu dari mereka bernama Pulan, melangkah maju, dan menatap Nabi Lut alaihi salam dengan tatapan dingin. "Lut, kami sudah cukup mendengar ceramah-ceramahmu yang tidak berguna itu. Berhentilah berbicara tentang dosa dan ancaman. Kami puas dengan hidup kami seperti ini. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka pergilah dari sini," ujar Pulan dengan nada keras. Nabi Lut alaihi salam tetap tenang, meski hatinya bergejolak. "Wahai Pulan, bukankah aku hanya ingin kebaikan bagi kalian? Aku hanya ingin kalian selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Mengapa kalian terus menolak kebenaran yang jelas ini?" Seorang pria lainnya maju dengan marah. "Cukup, kau tidak memiliki hak untuk memaksa kami mengikuti kehendakmu. Lut, hidup ini adalah milik kami, dan kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan. Jika kau terus berbicara seperti ini, kami tidak akan segan-segan mengusirmu dengan paksa." Nabi Lut alaihi salam tetap teguh, meski dalam hatinya ia tahu bahwa tak mudah untuk mengubah hati mereka. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Aku hanya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak meminta apa-apa dari kalian, kecuali agar kalian bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Kelak, jika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba, aku hanya berharap agar kalian tidak menyesal." Namun kata-kata itu bagaikan angin lalu bagi mereka. Kaum Sodom pun pergi meninggalkan Nabi Lut alaihi salam. Di tengah keputusasaan yang mulai menggerogoti hatinya, Nabi Lut alaihi salam tetap bersabar dan setia melaksanakan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepadanya. Meski sudah berulang kali memperingatkan kaumnya, mereka tetap menolak seruan beliau dengan hati yang keras dan terus berbuat kerusakan. Dalam kesunyian malam, ketika semua orang telah terlelap, Nabi Lut alaihi salam seringkali memanjatkan doa-doa panjang, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk bagi kaumnya atau menghentikan kezaliman mereka. Permohonan Nabi Lut alaihi salam dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkanlah kepadanya
3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak alaihi salam, dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam penduduk kota Sodom. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-34. Hingga suatu malam yang sunyi, ketika Nabi Lut alaihi salam sedang berdoa di rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Beliau mengangkat wajahnya dan hatinya berdegup cepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah tenang, Nabi Lut alaihi salam membuka pintu, dan terkejut saat melihat 3 pemuda berwajah tampan dan bercahaya berdiri di depan rumahnya. Wajah mereka begitu rupawan dan bercahaya. Singkat terlihat jelas bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Dengan hati-hati Nabi Lut alaihi salam membuka pintu. Selamat datang di rumahku, siapakah kalian ini? Tanyanya dengan nada hormat namun penuh tanya. Para utusan tersebut berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Al-Quran Surah Hud ayat 81. Salah satu dari tamu itu tersenyum lembut dan menjawab, Wahai Lut, jangan khawatir, kami adalah utusan dari Tuhanmu. Kami datang membawa kabar gembira untukmu dan keluargamu, serta peringatan yang terakhir bagi kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam terkejut tetapi sekali merasa lega dan bersyukur. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar doa-doaku dan akan menolongku? Tanyanya penuh harap. Salah satu malaikat itu mengangguk. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Dia telah menyaksikan kezaliman kaum ini dan menanggapi doa-doa kamu. Kami datang untuk menyampaikan bahwa waktu mereka telah habis, dan azab yang pedih akan segera tiba. Malam ini keluarkan keluargamu dan tinggalkan kota ini. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Hati Nabi Lut alaihi salam bergemuruh antara lega dan cemas. Bagaimana dengan istriku? Tanyanya. Sejak awal istrinya selalu memihak kaum Sodom, mendukung kebejatan mereka. Ia adalah sosok yang sulit diajak kembali ke jalan yang benar. Meskipun telah diperingatkan berulang kali, malaikat itu menatapnya dengan penuh simpati. Istrimu, wahai Lut, akan tetap tinggal bersama kaum ini. Dia tidak termasuk golongan orang yang selamat. Nabi Lut alaihi salam terdiam sejenak, merasakan kesedihannya yang mendalam, namun ia menerima keputusan itu. Malam semakin larut dan Nabi Lut alaihi salam segera mempersiapkan kedua putrinya untuk pergi. Sementara itu, kabar tentang kedatangan tamu-tamu tampan di rumah Nabi Lut alaihi salam dengan cepat menyebar di kota itu. Karena ulah istrinya Nabi Lut alaihi salam yang memberitahukannya, orang-orang yang jahat segera berkumpul, tergoda oleh ketampanan para malaikat yang menyamar sebagai manusia itu. Dengan hati penuh nafsu dan mata liar, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Tak sabar untuk melakukan kebejatan yang telah menjadi kebiasaan mereka. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, suara sorakan dan ejekan terdengar di luar, semakin lama semakin keras. Buka pintu Lut, kami tahu ada tamu tampan di dalam. Bawa mereka keluar untuk kami, teriak salah seorang dari mereka diiringi suara tawa yang lain. Nabi Lut alaihi salam merasa gusar dan takut. Ia berdiri di depan pintu, berusaha menghentikan mereka dengan tegas. Wahai kaumku, hentikan, apakah kalian tidak punya rasa malu? Mereka adalah tamuku, hormatilah mereka dan jangan ganggu mereka. Namun kaum itu tidak menggubris, malah semakin merapat ke pintu rumahnya, mencoba menerobos masuk.
Wajah-wajah mereka tampak penuh nafsu dan kezaliman. Nabi Lut alaihi salam semakin gusar, dan tak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah salah satu malaikat berdiri dan mengangkat tangannya. Wajahnya yang bercahaya menampakkan kebesaran dan kewibawaan yang luar biasa. Dengan suara yang penuh kekuatan, ia berkata, "Wahai kaum Sodom, ketahuilah bahwa kami adalah utusan Allah. Hari ini adalah hari akhir bagi kalian. Sungguh azab yang pedih akan segera turun." Seketika itu semua orang yang ada di luar terjatuh dan mata mereka menjadi buta. Mereka meronta-runta dalam gelap, tidak tahu harus kemana. Dengan teriakan panik mereka berlarian menjauh, terhuyung-huyung dalam kegelapan malam yang mencekam. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Sungguh, mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali, agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu, kami butakan mata mereka, maka, rasakanlah azabku dan peringatan-peringatanku. Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 37-38. Ketika fajar mulai menyingsing, tanda pertama azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai terlihat di langit. Awan gelap berkumpul, menggumpal, dan bergerak cepat di atas kota Sodom. Langit yang tadinya berwarna cerah, kini berubah menjadi kelabu yang mencekam. Angin kencang mulai berembus, membuat debu dan pasir beterbangan, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat, membuat seluruh kota terasa bergetar. Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya diberi pesan oleh malaikat. Dalam perjalanan keluar dari Sodom, tidak menengok ke belakang. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal. Kecuali istrimu, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 81, di tengah suasana mencekam itu, malaikat yang bersama Nabi Lut alaihi salam dan putri-putrinya berbisik lembut. Lut, berjalanlah terus dan jangan menoleh ke belakang. Hanya ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamankan perjalananmu. Dan tibalah waktu subuh, kemudian datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 82-83. Di belakang mereka, bencana mulai terjadi. Suara gemuruh makin keras, dan tiba-tiba dari langit turun hujan batu yang panas. Jatuh menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Setiap batu yang turun membawa api dan panas yang mematikan. Orang-orang di kota berlarian, menjerit histeris, mencari tempat berlindung, namun semua sia-sia. "Apa yang terjadi? Apa ini?" teriak salah satu dari mereka. Ketakutan saat batu-batu besar mulai menghujani kota, menghancurkan rumah, pohon, dan segala sesuatu yang berada di permukaan tanah. Mereka berlari mencari tempat bersembunyi, namun bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Tanah yang mereka pijak terbelah, menciptakan retakan-retakan besar yang menelan apapun yang ada di atasnya. Beberapa dari mereka jatuh ke dalam jurang yang terbuka. Teriakan mereka lenyap di telan bumi yang semakin bergemuruh. Sementara itu, di tengah suasana mencekam, istri Nabi Lut alaihi salam yang membangkang, yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama kaum Sodom, menyaksikan kehancuran ini dengan wajah terperanjat. Meski ia tahu bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa mereka, hatinya masih saja berpihak kepada kaum yang telah rusak tersebut. Dalam satu momen tragis, ia menoleh ke arah keluarganya yang sudah jauh, berharap untuk bergabung dengan mereka. Namun saat itu pula, batu besar menghantamnya, dan tubuhnya terjerembab di tanah.
Takdirnya berakhir bersama kaum Sodom, yang tertelan oleh azab yang datang dari langit. Di tempat lain, udara semakin berat dan pekat, membawa hawa panas yang menyesakkan. Langit berubah menjadi warna merah menyala, seakan-akan sedang memberikan hukuman bagi mereka yang telah lama melampaui batas. Warga kota yang biasanya tenggelam dalam kemewahan dan pesta pora, kini hanya mampu berlarian dengan ngeri ke arah langit. Di sudut kota, seorang lelaki bernama Pulan yang dikenal kejam dan tanpa belas kasih, mencoba bersembunyi di balik reruntuhan tembok, gemetar ketakutan. Tangannya mencengkram erat tanah, wajahnya dipenuhi keringat dan air mata. Ini pasti mimpi, ini tak mungkin nyata, gumamnya dengan suara lirih. Namun gemuruh yang semakin keras membuyarkan harapannya. Pulan, lari, ada api, seru seorang perempuan yang wajahnya penuh goresan ketakutan. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah batu berapi jatuh tepat di depannya. Wanita itu menjerit, terjatuh dan tak mampu bergerak. Wajahnya terpaku menatap langit, melihat batu-batu besar meluncur dari angkasa dengan kecepatan mengerikan. Teriakan minta ampun menggema di seluruh penjuru kota. Setiap jeritan mengandung penyesalan, namun tak ada jawaban, tak ada tanda ampun yang turun. Justru setiap permohonan terdengar makin parau dan sia-sia. Di tengah gemuruh kehancuran, "Ampuni kami, Tuhan, kami salah. Kami tak akan mengulangi ini lagi," teriak seorang lelaki itu sambil mengangkat kedua tangannya. Berusaha menggapai langit yang kini tampak begitu jauh. Namun tak ada lagi yang mampu mengubah nasib mereka. Di tengah jerit tangis putus asa, tanah di bawah kota Sodom mulai bergerak, terangkat dan dihempaskan kembali dengan keras. Kota itu seperti diangkat menuju langit, hanya untuk dijatuhkan kembali dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Rumah-rumah, bangunan megah, dan taman-taman indah, yang dulu dibanggakan oleh penduduknya, hancur dalam sekejap. Orang-orang yang masih mencoba melarikan diri, merasakan tanah di bawah kakinya bergerak tak menentu. Ia bergoyang-goyang, tak mampu menjaga keseimbangan badannya. Batu berapi berjatuhan di sekelilingnya, membakar apa saja yang disentuhnya. "Tolong, jangan bunuh aku, ampuni aku," teriak orang-orang, suaranya parau dan penuh ketakutan. Tapi jawabannya hanyalah sebuah batu besar, yang jatuh tak jauh dari tempatnya berdiri. Menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, seorang pemuda mencoba menyelamatkan ibunya, yang sudah tua dan tak lagi mampu berjalan cepat. Di tengah usaha mereka berdua melintasi runtuhan, terdengar suara air mendidih yang muncul dari bawah tanah. Sumber mata air panas meletus tiba-tiba, mengalir liar di sekitar mereka. "Ibu, kita harus keluar dari sini, ayo, pegang tanganku." Pemuda itu berusaha mengangkat tubuh ibunya, namun panas yang tak tertahankan membuat mereka terus mundur, semakin terpojok. Air mendidih itu seolah hidup, bergerak mencari setiap makhluk yang tersisa. Pemuda hanya mampu memeluk ibunya dengan erat, suaranya lirih namun penuh kepedihan. "Ibu, aku menyesal mengikuti mereka." Ibunya menatapnya dengan mata penuh kasih, namun tak bisa lagi menyuarakan apapun. Panas menyergap, menghanguskan segala harapan mereka dalam hitungan detik. Tak jauh dari sana, sekelompok orang yang dahulu hidup dalam kekayaan dan kekuasaan kini bersimpuh, menangis terseduh-seduh. Mereka berusaha menghindari batu-batu api yang terus berjatuhan. Namun tak ada tempat aman, salah seorang dari mereka berusaha memanjat dinding yang sudah retak. "Ini tidak mungkin, mengapa kami harus dihukum seperti ini? Aku tidak layak untuk ini." Orang tersebut menggeram marah, mencoba menantang kekuatan yang tak bisa dilawan, namun ia terjatuh ketika sebuah batu besar menimpa dinding yang dipanjatnya, menghancurkan seluruh harapannya dalam sekali hantaman. Jeritannya hanya menjadi satu di antara puluhan teriakan putus asa yang bergaung di kota itu. Waktu terus berlalu, namun azab itu tak juga berhenti. Setiap detik seakan membawa rasa sakit yang baru. Penderitaan yang makin mengerikan, langit semakin gelap. Seakan-akan dunia sedang berduka menyaksikan kehancuran kota. Yang tak terselamatkan ini, di sisi lain kota, seorang perempuan berlari tergesa-gesa.
Tubuhnya penuh luka dan kotoran. Dengan sisa tenaganya ia berteriak memohon ampunan yang ia tahu tak akan datang. Tolong, hentikan semua ini, aku tak mau mati seperti ini. Aku akan bertobat, aku akan berubah, namun tak ada suara yang menjawab. Hanya keheningan maut yang menyelimuti. Batu-batu api terus berjatuhan, membakar setiap sudut kota yang tak tersisa. Tanah terus berguncang, dan kini disertai dengan letusan air panas yang menyembur dari celah-celah tanah. Setiap semburan mengeluarkan panas yang melumat apa saja di sekitarnya. Saat malam semakin larut, suara jeritan mulai berkurang. Digantikan oleh deru api dan semburan air panas, kota Sodom yang dulu hidup dalam kemegahan dan keangkuhan. Kini hanya tersisa reruntuhan yang terbakar. Perempuan tersebut, yang tadinya masih berusaha melarikan diri, kini hanya mampu terdiam. Duduk di tanah yang mulai hancur di bawahnya, matanya kosong tak ada lagi semangat hidup. Dalam kepedihan terakhirnya ia berbisik, ini balasan kami. Untuk dosa-dosa yang tak pernah kami sesali. Gemuruh terakhir terdengar lebih kuat daripada sebelumnya. Menggetarkan seluruh kota hingga puing-puing terakhir. Bumi seakan merangkul Sodom dalam kehancuran abadi. Menutup kota itu dari sejarah sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Seluruh kota Sodom tenggelam dalam kehancuran total. Terhapus dari permukaan bumi, hanya kegelapan dan keheningan yang tersisa. Menceritakan kisah terakhir kau yang tidak pernah mau mendengar peringatan. Dan mengabaikan tanda-tanda dari Sang Pencipta, Nabi Lut dan bersama putrinya terus berjalan. Menjauh dari kota yang telah menjadi kenangan buruk. Dalam keheningan pagi, mereka berhenti di sebuah bukit yang cukup jauh. Dan ketika mereka memandang ke arah kota itu, hanya tersisa kepulan asap hitam yang menjulang tinggi ke langit. Putri Nabi Lut yang tertua memandang ayahnya dengan air mata berlinang. Ayah, apakah semuanya telah berakhir, kaum yang telah kita tinggalkan? Rumah-rumah mereka, kota yang dulu ramai, apakah tidak ada yang tersisa? Nabi Lut menatap lembut putrinya, penuh kasih, namun ada kesedihan mendalam di matanya. Anakku, semuanya adalah kehendak Allah. Mereka telah diberi kesempatan berkali-kali untuk bertobat. Namun mereka memilih jalan kebinasaan. Kita harus menerima kehendaknya dan melanjutkan hidup. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran ini. Keduanya hanya bisa memandang ke arah kota Sodom, yang kini telah menjadi lautan api dan debu. Langit yang tadinya gelap oleh awan-awan azab, perlahan mulai cerah. Menandakan berakhirnya hukuman Allah yang maha dahsyat. Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti tempat itu. Seolah menyaksikan akhir dari sebuah kota yang tak lagi dikenang. Putri bungsu Nabi Lut alaihi salam, kemudian mendekat dan menggenggam tangan ayahnya. Ayah, kemana kita akan pergi setelah ini? Tanyanya, suaranya bergetar namun penuh kepasrahan. Nabi Lut alaihi salam tersenyum tipis dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat yang lebih baik untuk kita. Percayalah, selama kita berjalan di jalannya, Dia akan selalu memberikan petunjuk dan menjaga kita. Mereka bertiga kemudian melangkah menjauh, meninggalkan bayangan masa lalu. Membawa kenangan pahit namun juga penuh pelajaran akan kesabaran dan kekuatan iman. Mereka meninggalkan tempat itu, sebuah kota yang kini hanya tinggal cerita. Tenggelam dalam lautan abu sebagai tanda, betapa dahsyatnya murka Allah atas kaum yang melampaui batas. Nabi Lut alaihi salam dan putri-putrinya terus berjalan, meretas kehidupan baru di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan generasi yang akan datang bahwa setiap keburukan akan berujung pada kehancuran. Kisah kaum Sodom menjadi peringatan bagi umat manusia sepanjang masa, bahwa jalan kebaikan dan iman adalah satu-satunya pilihan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom mengajarkan kepada kita betapa penting nilai-nilai moral dan ketakwaan dalam kehidupan. Kehancuran kaum Sodom bukanlah semata-mata karena dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi juga karena keengganan mereka untuk berubah meskipun telah diperingatkan. Mereka tidak hanya menolak ajakan kebaikan, tetapi malah semakin larut dalam kedurhakaan.
hingga akhirnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terelakkan lagi. Dari kisah ini, kita diajak untuk selalu menjaga hati kita, agar tetap pekat terhadap kebenaran, menjauhi kesombongan, dan berusaha introspeksi diri. Kita diingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari akhlak dan kepatuhan kepada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan Dia selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dan kembali ke jalannya, sebab mana Nabi Lut alaihi salam terus-menerus mengajak kaum menyakak arah yang benar. Namun ketika kesempatan itu diabaikan dan manusia tenggelam dalam kemaksiatan, azab pun bisa datang sebagai peringatan. Pesan moral dari kisah ini adalah agar kita senantiasa waspada dan rendah hati dalam menjalani kehidupan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan menolak segala bentuk kezaliman dan penyimpangan yang dapat merusak diri dan lingkungan. Mari kita jadikan kisah kaum Sodom sebagai pelajaran bahwa kedurhakaan pada akhirnya membawa kehancuran, sementara kebaikan akan membawa keselamatan dan keberkahan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang senantiasa ingat akan kebenaran, dan tidak lelah berusaha menegakkan moral, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Itulah penjelasan tentang kisah Nabi yang ketujuh, yaitu Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Islami lainnya. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.